Bek kiri Persib Bandung, Zalnando, memberikan tanggapannya terkait penampilan perdananya sebagai starter setelah kepulangannya dari masa peminjaman di PSIS Semarang. Kesempatan tampil dari menit awal diberikan oleh sang pelatih Boyan Hodak kala Persib mengalahkan tuan rumah Arema FC. Pemain kelahiran Cimahi tersebut dimainkan sejak menit awal karena Boyan Hodak mencoba memberikan waktu istirahat pada Edo Febriansyah yang nyaris selalu tampil di setiap laga musim ini. Zalnando dimainkan selama 73 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dengan digantikan Rian Kurnia yang juga diberikan kesempatan bermain. Mengenai laga debutnya sebagai starter bersama Persib di musim ini, pemain yang dibesarkan Sriwijaya FC itu mengaku bersyukur dan berusaha untuk selalu dapat menjawab kepercayaan dari sang pelatih. Ya, kalau dari saya, alhamdulillah dapat kesempatan dari Coach Boyan. Terus, ia jadi starter lagi di Persib. Semoga saya bisa menjawab terus kepercayaan pelatih untuk bisa membantu tim ini meraih kemenangan tuntasnya. Bek tengah Persib Bandung, Nick Kuipers, memberikan tanggapannya terkait banyaknya pemain yang silih berganti harus absen membela tim Persib Bandung karena mengalami cedera. Ia menerangkan bahwa meskipun diterpa badai cedera, namun Persib tetap bisa bermain bagus karena banyak pemain yang bisa menutup peran para pemain yang absen karena cedera. Seperti ketika timnya mengalahkan Arema dalam partai tandang yang berat. Iya, ada banyak pemain cedera, tapi bisa dilihat di pertandingan terakhir, bagus melihat ada banyak pemain yang bisa tampil menggantikan. Meskipun banyak pemain utama yang cedera, kami bisa melapis itu dengan cukup baik dan kami bisa memenangkan pertandingan tandang melawan Arema, yang mana itu sangat sulit. Kami melakukan perjalanan yang panjang juga. Menurut benteng pertahanan asal Belanda tersebut, hal itu menunjukkan kekuatan dari tim Persib. Ia juga berharap para pemain yang mengalami cedera bisa kembali merumput bersama Persib. Jadi ini menunjukkan kekuatan dari tim. Tentu saja saya harap pemain yang cedera cepat kembali. Tapi sekarang seperti ini situasinya dan kami harus mengatasi ini. Kami punya tim yang kuat. Pemain di bench juga bagus, pemain baru juga mulai memainkan permainan yang bagus di pertandingan terakhir. Jadi saya rasa ini hal yang positif tuntasnya. Gelandang serang Persib Bandung, Tirondel Pino, memberikan pandangannya terkait peluang tim yang ia bela dalam 14 pertandingan sisa di kompetisi Liga 1 musim ini. Pemain yang berasal dari Spanyol tersebut menuturkan bahwa sisa 14 pertandingan yang dihadapi Persib adalah seperti laga final yang setiap pertandingannya penting dan harus dimenangkan. Sekarang kita punya 14 final, setiap pertandingan penting bagi kami hingga akhir nanti. Jadi tentu saja itu harus menjadi target kami. Hal tersebut meski dilakukan oleh para punggawa Persib Bandung, meskipun menurut Tiron pastinya tidak akan mudah karena Liga 1 begitu kompetitif. Tentu tidak mudah karena liga ini kompetitif, Anda bisa lihat setiap tim bisa saling mengalahkan, jadi kita harus fokus pada diri kita sendiri. Namun ia optimis Persib bisa terus berada di jalur positif karena mereka memiliki atmosfer yang bagus di ruang ganti. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di musim ini. Kami punya ruang ganti yang bagus, atmosfer yang bagus di dalam tim, jadi ini juga penting untuk sukses. Bekerja sebagai tim adalah kuncinya tuntasnya.
Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dipastikan langsung memiliki kesibukan setelah pulang ke kampung halamannya. Ia secara resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yongdok. Seperti diketahui, Sintayong belum lama ini meninggalkan Indonesia setelah dipecat PSSI. Ia dipecat dari kursi kepelatihan pada Senin 6 Januari dan baru memutuskan meninggalkan Indonesia pada 26 Januari lalu. Setelah meninggalkan Indonesia, sepertinya Sintayong bakal tetap sibuk dalam beberapa waktu ke depan. Terbaru, media Korea Selatan Guk Genius mengabarkan Sintayong secara resmi ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat atau Humas Kepolisian Yongdok untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Mantan pelatih timnas ini ditunjuk pada Selasa 28 Januari. Sintayong datang langsung ke kantor kepolisian Yongdok untuk menerima semacam surat tugas dari instansi tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu dipastikan bakal mendapatkan tugas untuk mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tentu saja ini termasuk promosi soal anti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan orang tua atau lansia, serta phishing suara. Penunjukan Sintayong ini diharapkan bisa ikut mempromosikan ini, apalagi Yongdok juga merupakan kota kelahiran Sintayong tuntasnya. PSM Makassar tidak akan tampil full tim saat dijamu Persib Bandung pada pekan ke-21. Ada 6 nama pemain PSM yang dipastikan absen saat melawan Persib, yakni Yuran Fernandes, Zaki Ashraf, M. Arfan, dan Adil Nur Bangsawan karena mengalami cedera. Sedangkan Sultan Zaki dan Mufli Hidayat absen karena tengah memperkuat timnas U20. Absennya Yuran Fernandes menjadi kehilangan besar bagi PSM. Tanpa bek asal Tanjung Verde itu, pertahanan tim Juku Eja cukup rapuh. Yuran sudah absen dalam 3 laga beruntun di Liga 1 karena cedera otot paha. Berbeda dengan Zaki yang bermasalah di lutut, winger muda ini sudah absen sejak pekan ke-15. Selain itu, sebelumnya diberitakan penyerang anyar PSM João Albertine Pereira atau yang biasa disebut Balotelli juga diragukan tampil saat dijamu Persib. Balotelli bakal absen karena cedera. Ia mendapatkan masalah pada otot pahanya saat melawan Dewa United pada pekan lalu. Cedera pemain berusia 27 tahun itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Bernardo Tavares. Di satu sisi, Persib juga tidak turun dengan skuad terbaiknya, di mana Persib saat ini sedang diterpa badai cedera seperti David Da Silva, Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, serta Dimas Drajat. Selain itu, Persib juga tidak akan didampingi Boyan Hodak di sisi lapangan karena mendapatkan skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning tuntasnya.